إياك نعبد وإياك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita semua masih berkesempatan, kesehatan, nikmat umur yang panjang, dikuatkan badan tubuh kita, disehatkan jasmani dan rohani kita, sehingga dengan izin dan pertolongan Allah di saat ini kita menjadi hamba-hambanya yang dipilih oleh Allah Taala duduk di tempat yang mulia ini, mengerjakan amal ibadah ketaatan kepada Allah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam senantiasa kita sanjungkan buat junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan beliau berkenan memberikan syafaat beliau kepada kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam likulli syai'in 'alamun wa 'alamul imani shalah. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap sesuatu ada tandanya. Wa 'alamul iman as-shalah. Tanda orang beriman itu sholat. Bila mengaku beriman kepada Allah, di hati sembahyang ada. Kalau mengaku beriman kepada Allah tapi kada sholat, kada sembahyang, berarti pengakuannya dusta. Ini tanda zahirnya. Jadi jangan hanya mengaku aku beriman kepada Allah tapi kada pernah sembahyang. Nah, ujar orang lu sungai mengarampot baratnya. Nah, oleh karena itu bila orang itu kita lihat rajin ke masjid, rajin sembahyang, berarti orang itu bagus di mana? Tinggal kita jangan mencela orang. Kita ada rajin ke masjid, bukannya beriman aja Pak, tapi kada rajin. Kemudian Bapak sallallahu alaihi wasallam, ittaqullaha fis shalah, ittaqullaha fis shalah, ittaqullaha fis shalah. Takutlah kalian di dalam salat, takutlah kalian di dalam salat, takutlah kalian kepada Allah di dalam salat. Artinya ketika kita melaksanakan ibadah sholat, hendaklah betul-betul kita belajar mengetahui rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, sunat hayatnya, apalagi sunat abadnya. Nah, kita pelajari lalu dikerjakan di dalam sholat tadi. Artinya jangan asal-asal sholat. Begitu sampai ke masjid, kada lawas salam, maka rakaat nanti dulu wajib berkuntung, lanjut ke sembahyang. Nah, jadi artinya sholat ini di dalam Al-Quran dijelaskan oleh Allah Ta'ala, inna sholat tanha 'anil fahsya wal munkar. Kalau ingin mendapatkan manfaat atau fadilat tersebut, perbaiki sholatnya. Ya, terlebih lagi kalau kita panjang lebarnya mulai masalah istinjanya. Karena kalau betul istinjanya, sholatnya akan bisa diterima. Betul wudunya. Nah, sudah kita pelajari itu sedikit-sedikit.
Nah, lalu masalah sholat rukunnya harus tahu tuh. Nah, sunat-sunatnya ada hayat, ada abad. Kalau ketinggalan abad kayak apa? Nah, kalau ketinggalan apa? Hayatnya kayak apa? Contoh hayat itu atau misalkan angkat tangan ketika mengucapkan Allahu Akbar. Tapi ada tempat-tempatnya jangan angkat terus. Mana rokok angkat dulu Allahu Akbar ya. Bahkan sujud angkat Allahu Akbar, angkat terus tangan tidak bisa. Harus dipelajari. Nah, ada yang orang kita begitu angkat terus tangannya. Bangkit dari rokok, angkat tangan dulu. Bangkit dari sujud keberapa? Sujud kedua. Sujud kedua mau ke rakaat ketiga lagi, nah ada. Tidak bisa setiap habis sujud kedua bangkit menuju rakaat berikutnya angkat, tidak bisa. Ada ketentuan. Habis tasyahud awal ya. Habis tasyahud awal menuju rakaat ketiga, di situ ada mengangkat tangan, mengucap Allahu Akbar, takbir, angkat tangan. Di situ ada sunat hayat angkat tangannya. Jadi kada bisa setiap naik angkat tangan terus, kada bisa. Itu harus dipelajari. Jadi di situ ada kasih tahuan sembahyang itu kan berbeda. Atau sembahyang angkat terus. Malipat batisnya menang, yang dodoknya ada nama dorong batis muka ke kiri, sorongnya ke kanan ya. Cuma kita jangan mencela orang, itu aja. Boleh jadi yang orang pas, tapi lebih kita mazhab lawan kita. Nah, jadi kata baginda Rasulullah, ittaqullaha fi shalah, takutlah kalian di dalam salat, artinya hati-hati ketika mengerjakan salat, pelajari ilmunya, pelajari rukun-rukun sembahyang itu, syarat-syarat sahnya, sunat hayatnya, sunat abadnya. Sunat abad nih apa? Tasyahud awal, kemudian dua qunut ya bagi kita mazhab Syafi'i. Nah, bagi kita nambah imam makmuman, bila imam ketinggalan tasyahud awal langsung berdiri ke rakaat ketiga, si makmum ada hak menagur dengan mengucap apa? Tasbih lah, subhanallah. Tapi bagi imam yang sudah tegak berdiri, kada boleh gitu Allah. Bila yang boleh batal. Kenapa? Karena dia sudah mengerjakan yang wajib, meninggal yang sunat. Tidak boleh sunat. Itu imam harus tahu itu. Jangan karena ditabur mengatakan subhanallah duduk kan bahasa ini. Habis kacau. Dan bagi jamaah pun jangan sabaratan mengucap subhanallah itu. Nanti mana? Nanti belakang imam ayahnya harus tahu. Cuma yang jadi masalah karena imam kan berbulik tagur terus subhanallah sampai subhanallah terus cuma imam kasihan benar gitu. Bapak yang si imam apa kan salah punya. Habis batal. Sama pun gitu juga. Kalau imamnya sudah mendekati belakang apa pundaknya sudah melebihi daripada batas rukuk, ada boleh lagi memulih tegak untuk melaksanakan qunut. Walaupun ditegur oleh si makmum dengan mengucap subhanallah, namun itu mengingatkan kepada imam nanti supaya sujud sahwi sebagai tambahan. Itu harus dimengerti itu. Lebih-lebih kita jadi imam. Jadi artinya hati-hati benar sembahyang supaya sholat kita tadi sembahyang tadi betul-betul bermakna sesuai dengan ayat Al-Quran, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kemudian ittaqullaha fima malakat aymanukum. Takutlah kalian pada sesuatu yang memiliki oleh hamba-hamba kalian. Mungkin sekarang ada hamba yang ada mungkin isi pembantu. Nah, namanya pembantu itu bukan artinya semua pekerjaan rumah tangga kita diserahkan olehnya. Namanya kan pembantu artinya membantu pekerjaan kita. Jangan memperlakukan pembantu atau orang yang menurungi pekerjaan kita nangkaya jadi budak
supaya jadi apa berarti kan diberi kemanusiaan lagi. Jangan hati-hati itu pertanggungjawabannya di akhirat luar biasa. Boleh jadi nanti di sana ada kezaliman. Nah, hati-hati. Jadi ittaqullah fi ma malakat aymanukum. Ittaqullaha fid dha'ifaini al-mar'atil armalah wasabiyyat yatim. Takutlah kalian kepada Allah pada dua orang yang lemah. Yang pertama adalah perempuan, minta maaf, yang janda. Yang kedua adalah anak-anak yatim yang tidak punya bapak. Anak yatim ini yang baru balik. Kalau yang sudah balik itu ada yatim lagi. Aku yatim dulu aja. 70 udah umur. Anda juga ada kerjakan. Anakku yatim dulu aja. Mang ucap abahnya itu ada yatim itu ya Allah. Namanya yatim itu ada dari siapa? Artinya takut di sini kita harus memperhatikan dua orang ini. Yang pertama perempuan yang janda tadi, artinya dia dalam keadaan apa bahasanya? Ya bahasanya galau mungkin. Harus ada perhatian lebih dari kita sebagai sesama muslim. Artinya mungkin dibantu, diperhatikan. Nah kemudian yatim tadi juga demikian, karena dia tidak punya ayah, cuma punya ibu. Kalau ada kita yang memperhatikan jiran tetangga kita, atau mungkin termasuk dari keluarga kita, harus betul-betul perhatikan. Makanya minta maaf sedikit, kebanyakan anak yatim itu nakal sedikit. Kenapa? Karena nama bimbing kata dulu itu nakal benar dia si ampun yatim kan. Dia harus sabar kita. Wa qala sallallahu alaihi wasallam sallu kama ra'aitumuni usalli. Sering kita dengar hadis ini. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Kita melihat Allah Rasulullah salat. Melihat Allah. Kita melihat. Nah di sini mungkin nanti ada sanad ilmu namanya. Kita dengan guru kita memperhatikan dengan ini nak salat. Aku ambil dari guruku, dari gurunya lagi dari guruku. Nah kita yang baru mazhab Syafi'i sampai ke Imam Syafi'i, dan terus dari Imam Syafi'i sampai nanti kepada Rasulullah SAW. Walaupun khitab di dalam hadis ini yang dimaksud oleh baginda Rasulullah kalian di sini adalah para sahabat waktu itu. Namun ketika kita membaca hadis ini, kita pun termasuk daripada apa yang dikatakan Rasulullah. Artinya sholat sesuai dengan apa yang sudah pernah dikerjakan oleh Rasulullah. Jangan ditambahi, jangan dikurangi. Zuhur 4 rakaat jangan ditambahi jadi 5 atau dikurangi jadi 3. Yang usulnya dulu, yang hurufnya itu kan sesuai dengan beberapa hadis nanti karena berbeda pandangan lalu muncul mazhab. Ada yang boleh bakunut, ada yang boleh bakunut, terserah, ada yang macam-macam. Itu ambilan hadisnya, redaksi hadisnya bermacam-macam. Cuma pada pokoknya sembahyangnya kalau zuhur 4 rakaat, kalau maghrib 3 rakaat dan seterusnya itu kada bisa ditambah dan dikurangi sebagaimana yang sudah dilaksanakan oleh baginda Rasulullah SAW. Wa qala sallallahu alaihi wasallam as-salawatul khamsu kaffaratun lima bainahunna ma ijtanabatil kaba'ir. Salat 5 waktu itu adalah merupakan penghapus dosa antara salat tersebut. Mulai maghrib ke isya, amun ada juga dosa tagawi, dosanya diampuni. Mulai isya ke subuh, amun ada juga malam itu tagawi dosa, dosanya diampuni. Mulai subuh ke zuhur, kalau ada juga dosa tagawi, diampuni dosanya. Dengan catatan 5 kali sembahyang tadi. Cuma insya Allah dengan sebab sembahyang terjaga, kembali kepada ayat tadi, tanha anil fahsya wa munkar, mencegah daripada perbuatan keji, perbuatan yang merugikan untuk dirinya, wal munkar, perbuatan yang merugikan untuk orang lain. Insya Allah yang namanya maksiat, yang namanya dosa kada tadawi kalau orang itu betul-betul menjaga salat. Cuma seandainya ada pun diampuni, kafarat, menjadi kafarat, menjadi keampunan selama tidak mengerjakan dosa besar. Dosa besar diantaranya apa? Mungkin berzina,
Zina itu ada bisa harus taubat nanti, ada bisa diampuni dengan sebut sembahyang tadi. Minum-minuman keras, membunuh, itu diantara dosa besar. Wa ziyadatu salasati ayamin. Wal jum'atu ila jum'ati kafaratun lima bainahuma wa ziyadatu salasati ayamin. Dan sholat Jumat ke Jumat itu juga jadi penghapus antara dua Jumat tadi. Jumat tadi sembahyang, Jumat itu sembahyang pulang. Antara Jumat dan Jumat ini dihapus dosanya. Asal sembahyang Jumat tambah 3 hari. Nah Jumat ini insya Allah Jumat terakhir ya bulan Rajab. Ingat, kamu ingat membaca apa tuh? Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah ketika khatib di atas mimbar dibaca 35, jangan lebih jangan kurang. Insya Allah ada berpakaian duit pakai ke depan. Artinya nyaman aja tak ada yang lagi. Tersalahnya cuma malah yang orang-orang dahulu pakai itu. Jangan dipadahkan bid'ah, baik dulu. Kalau padahkan bid'ah kan sedikit bid'ah dirasai itu pembacaan. Menjadi khatibnya pakai pembaca, tahu pakai pembacanya itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man jama'a baina salataini min ghairi udhrin faqad ata baban min abwabil kaba'ir. Barang siapa yang menghimpun antara dua salat kada udzur, maka dia sudah membuka satu pintu daripada dosa besar. Sembahyang di jamaah ya. Orangnya santai ya. Udah enak asal boleh sembahyang di dulu. Misalkan pas zuhur langsung ke asar yang menjamaah ada bisa. Harus ada uzur, di antara uzur apa musafir. Bahkan dikatakan musafir itu lebih afdal menjamak. Tapi kalau sekarang rasanya afdal tunai gitu. Karena masjid banyaknya nasigah di mana aja. Nah, bagi orang yang kata uzurnya menjamaknya ada boleh. Bilanya mau menjamak berarti dia sudah membuka satu pintu daripada dosa-dosa besar. Jadi pada intinya sholat merupakan kewajiban yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, diterima oleh baginda Rasulullah. Perintah tersebut langsung iskanya langsung Rasulullah mengambil ke atas langit di malam Isra Mi'raj di bulan Rajab. Kalau perintah-perintah yang lain itu dikirim hanya iskanya, ini langsung diambil. Berarti menunjukkan betapa pentingnya sholat ini di dalam kehidupan kita. Jangan dianggap sepele. Sudah berpisahkan pertemuan sebelumnya, banyak orang waktu naik puasa Ramadan tak bisa sembahyang kada. Tahan aja sih puasa sebulanan tapi sembahyang 4 kali bertahan. Itu sehari sembahyang 5 kali bertahan ya. Haji 3 kali sudah, tapi sembahyang ada beres kan. Nah, jangan sampai terjadi itu. Jadi iya-iyanya di dalam hidup ini adalah sholat atau sembahyang. Bahkan dikatakan oleh ulama, sembahyang atau sholat dilaksanakan kepala pada tubuh manusia. Kalau manusia punya batang tubuh tapi tidak punya kepala, tentunya manusia tersebut akan mati. Adalah manusia ada kepala berjalan. Namun kada bertangan, kada berbasis ada aja. Nah, begitulah kehidupan kita di dunia ini. Ketika seseorang mengaku beriman kepada Allah, tapi kada sholat, laksanakan orang itu sudah mati. Yang jelas hatinya mati, gelisahnya, kada nyaman hidupnya, walaupun berlimpah harta, walaupun berlimpah segala-galanya, karena ini kada mendekati kepada Allah, kada melaksanakan perintah Allah yang namanya sholat, pastinya gelisah, kada tenang hidup. Nah, bagi dalam orang sembahyang menjaga dari sudah banyak mesti harta sembahyang pun terjaga nyaman benar dilihat, nyaman dilihat. Nah, kada berduit yang bilangnya sembahyang terjaga nyaman. Ternyata ini dulu nyaman lapang hatinya. Habis sisanya dilihatnya kadang dimakan gantungnya ke lampu guring. Nang berduit tadi bingung mencari apa yang dimakan malam.
pulang keluar mencari sate, sampai minum nasi goreng atau tahan aja penyakit macam-macam. Bertahan malahan jangan nasi aja. Nasi miskin tadi bahasa bayar bisa, jadi matinya lampu, menyala lampunya kebanyakan bayaran. Ini yang membantu jadi orang miskin ini di kampung lain Allah. Tangan malam bangun atau kami berangkat kampung kamar ini. Tapi orang sembahyang sudah dilaksanakan sanaminya. Bangun subuh sigar apa? Tidak ada beban itu. Orang yang meninggalkan kewajiban di dalam hidup, lebih-lebih sholat yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala, pasti hati nuraninya pasti berontak. Hati nurani pasti merasa bersalah. Pasti sudah tuh. Dan penyesalan itu ada. Cuma karena dorongan nafsu, setan dan seterusnya, tak ada sembahyang. Apa dah kain aja biar harus pensiun jangan masjid. Udah pensiun, pas mati orangnya, kenapa bilang ke masjid? Kadang mati tapi setelah minta maaf, karena kewajiban. Jadi kalau sampai membuka aina-aina itu lah, tampil masih menghina itu. Di dalam fikih kan diatur tuh, yang namanya kewajiban sholat itu bila kada bisa berdiri, berduduk, kada bisa berduduk, berabah, kada bisa berabah, bergiring gitu kan, terantang bergiring, kada bisa juga berkadip mata, kada bisa juga hati, amunnya kada hati kada keluarga berarti waktu mati sudah. Lain pada sembahyang orang lain. Artinya selama roh masih ada di dalam jasad kita, kewajiban sholat tetap ada. Tidak ada istilah tamat sembahyang itu. Tidak ada sampai dia masih sembahyang. Ya sampaikan sampai ke neraka. Wah ini kan sembahyang ilmu dari mana? Rasulullah sembahyang kayak apa? Sampai bengkak kaki beliau. Artinya sembahyang apa? Salah sunat. Jangan wani-wani juga. Di dalam hadis yang sangat panjang, baginda Rasulullah SAW menyebutkan ada beberapa adab atau akibat bagi orang yang meninggalkan atau yang meremehkan sholat. Yang pertama, 6 azab akan diberikan ketika dia masih hidup di dunia. Jadi waktu di dunia orang tuh ada penyembahyang. Bukan ada penyembahyang, berdasarkan sembahyang. Sembahyangnya bala kampingan, ada bala kamping lagi, bala kandangan, girang sama orang bisa sembahyang. Di dunia dia akan mendapatkan 6 azab. Yang pertama, umurnya dicabut berkah. Umur kada berkah lagi, kata terasa sehari aja. Artinya dicabut berkah di sini, umurnya tidak ada yang bisa digunakan untuk kebaikan. Perbuatannya hari demi hari, siang dan malam, perbuatan sia-sia. Kan ada duduk aja di majelis itu ada. Duduknya di mana? Tahu. Kadang-kadang sehari. Menunggu maghrib ya, maghrib kerja ada. Bekator misalkan ada salah tapi yang kalau bekator artinya menggunakan hal apa umur tadi kepada hal yang sia-sia, berarti barakah umur itu dicabut. Juga biar kaulah membayangkan orang dahulu itu habis maghrib, isya, tontong aja berkiasan sampai kafir. Beberapa pada umur orang tuh. Kita zaman sekarang seandainya dibaca tontong ayo kira-kira selesai itu cuma kan dibaca. Artinya umur kita ada barakah berarti sudah dari maghrib ke isya tabang sia-sia. Salapah jawab aja berapa sedikit. Maka bisa nih berapa sedikit tagulingnya banyak, berapa sedikit tagulingnya banyak. Orang dahulu habis isya sampai hari isya orang ada guling itu ada yang dibaca-baca orang yang guling. Kita apa dibaca? Guling ke rumah malah kopi. Ada watekan dari masjid dia kan. Betul apa? Buka TV apa? Rokok Sabina. Nomor rokok deh. Mama ada matangan kok. Akhirnya tak guling.
Tapi sudah mau isya. Sudah mau isya. Ada bisa, ya ada. Nah artinya umur kada babaraka. Yang kedua, tanda orang saleh itu dicabut dari mukanya. Artinya wajah orang itu dilihat. Ada bacanya lagi bahasanya, orang laginya lah kayak itu. Ya lihat aja orang yang ahli wudunya, orang yang kada putus wudu, lawan kita yang kada jarang berwudu ini lain. Nang pian nang rajin sembahyang, lawan nang sembahyang, kayak kan berdua, apalagi nang sembahyang atau hirang dulu, hirang dulu sudah, baginya dihapus oleh Allah Taala si amal salihin tanda kesalihan di wajahnya. Ada nyaman orang melihat wajahnya, pada ganteng aja tapi ada nyaman melihat. Nah karena kada biasa wajahnya menyentuh daripada sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga kata baginda Rasulullah, kullu amalin ya'maluhu la ya'juruhu Allahu alaihi. Amal-amal yang lain kada diberi pahala. Nah ini kuncinya di situ. Ada sembahyang orangnya, tapi orangnya rajin jadi sedekah. Boleh jadi sedekahnya tadi ada rianya. Orangnya kan sembahyang tapi bangun masjid. Boleh jadinya bangun masjid tadi ada rianya. Ini jangan sembahyang tapi banyak duit. Kada diberi pahala. Ada sembahyang orangnya tapi puasa. Boleh jadi puasanya terpaksa, bininya yang memaksa. Paksa puasa aja bisi bini sampai dia. Sembahyang ada kolar. Juga sahur guring duhur masih nampak dia asar orangnya udah kan. Orang kata banyak puasa. Maghrib buka banyak orang makan. Akhirnya kalau maghrib isya selesai semua. Kata terus sembahyang. Ada semua orang dulu sembahyang itu ya apa? Kemudian yang keempat, di dunia dia tidak akan mendapatkan, doanya tidak akan diangkat oleh Allah Ta'ala lagi. Artinya bahasa kasarnya aja, orang itu bila berdoa tidak ada pengampunan. Makanya dia dari anak garing nih, anak garing panas. Karena apa? Minta bayi itu lawan tuan guru, ada lawan orang main badung di gardu. Kalau pernah di kampung, orang biasanya kan pengantinan subuh itu kan bapak berdoa selamat ya. Jadi kenapa? Orang bangun sudah sosong kan baru subuh lagi. Habis sembahyang subuh belum baca doa selamat ya. Saya biasa aja sudah tadi ya. Apabila belum hendak azan subuh aja. Siapa juga mau baca doanya? Bukan nomor doanya belum terdesak. Bukan namanya batu, rupanya sosong batu semalamannya. Anak makanan apa? Jadi hamba hendak sembahyang isya subuh, anak azan subuh dia guna makanan oleh tuan rumah sayangnya. Kalau dibaca doa, jadi bukan aku ngambil itu baca doanya. Rasa ada afdal dulu bisa. Jadi doa orang yang kada sembahyang itu kada diangkat, kada diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi biar bila hendak doa, biar rasanya berdoa di rumah asal ada kau pulang aja. Ayo biar ke masjid aja banyak amin makan. Kira-kira kayak itu kan. 40 orang aja di masjidnya. Amin makan luar biasa. Apalagi biar anu aja malam Jumat ada hajat apa aja. Doakan berapa orang yang hajat tadi mendoakan. Nasinya nasi padang mau pulang. Ampun ya jelas. Sudah jadi kira-kira sama modalnya. Sesuai ya ganjarannya ikhlas banget. Nasi padang ini Pak Imam juga enggak dulu. Goyang. Yang kelima, orang yang meninggalkan sholat itu di dunia dilaknat oleh seluruh makhluk Allah Ta'ala. Tapi kadang mendengar apa? Semua makhluk yang ada di alam semesta ini melaknat. Melaknat itu bahasa kitanya dicaci. Orang yang ada sembahyang dicaci. Termasuk bumi yang diinjaknya. Termasuk segala benda yang dipegangnya. Kendaraannya mencacinya.
maka kendaraan itu dia mati. Menurut kita mati. Yang namanya makhluk Allah Ta'ala, rumput-rumput yang dilewatinya mencaci lawannya. Kenapa kita makhluk Allah Ta'ala mencaci? Kalau bahasa kita semua itu dicaci ini apa, disambati mulu bangsa kada baik, berarti kita artinya makhluk mungkin sehari makhluk Allah Ta'ala nak mending marah melihat orang yang kada taat kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang keenam, orang yang tidak sholat itu laisa lahu haqqun fi du'ai shalihin. Inya kada berhak ketika orang-orang berdoa, orang-orang saleh berdoa. Biasanya di masjid itu kan ada berdoa wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Tapi nya sembahnya walaupun nya orang Islam, inya ada dapat di situ. Ada dapatnya. Aku Islam juga aja, tak ada dapat. Kenapa ikan ada sembah aja? Bila kan dapat ikan sembah aja. Doanya kan panjang, orang Rabbana atina fid dunya hasanah. Tapi di bawah dengan jamaah kami di situ kan kami orang Islam. Tapi nya ada sembahnya, ada dapatnya di situ. Jadi kasihan banget. Nah oleh karena itu kalau kita mengenang masa lalu, aku dulu banyak sembahyang misalkan, oleh mungkin karena kasih hutang dan seterusnya, karena pembunuhan dan seterusnya, alangkah baiknya banyak mengqadha. Berapakah jumlahnya atau pokoknya banyak mengqadha. Ada senggang waktu di qadha, ada senggang waktu di qadha. Bahkan di dalam satu kitab dikatakan kada boleh sembahyang sunat kalau masih ada qadha. Artinya ada hutang masih. Ada hutang, tapi bukan sedekah, kada boleh. Macam sedekah hutang kalau dibayari sampai kurang. Jadi artinya bayari dulu. Kalau misalkan dulu waktu di kampung yang petani kada tahu di maghrib, kada tahu di asar. Maka orang petani itu kalau asar itu hanya membenar ya maaf. Maghrib itu hanya menaikkan mandi baru lagi. Mandi isya orang. Tapi Allah itu makanan ya boleh. Kalau ada misalkan yang dahulu bagus di qadha. Nah, masalah waktu mengqadha asal jangan di waktu yang haram. Waktu haram harus asar. Payah pokoknya harus asar boleh. Nah itu lain lagi kisahnya. Itu karena ada asbab yang mendatang. Kemudian habis kalau subuh salat sampai terbit fajar, nah itu haram terus sembahyang. Jadi kalau ada di masjid misalkan habis asar orang menyunat ditangguh minta maaf kan sembahyang apa? Nah sekarangnya kan belum habis asar menyunat mengenai Pak alimnya. Tahu apa salah ya. Dan pula mengqadha itu kada tertentu waktunya. Artinya kalau mengqadha maghrib boleh lah tengah malam, boleh ya. Gitu kan senang. Kada tertentu mengqadha maghrib harus waktu apa, harus maghrib ada. Mengqadha isya harus habis isya atau sebelum isya ada. Terserah aja asal jangan di waktu yang haram. Kalau subuh misalkan bagaimana mengqadhanya terserah aja. Kalau memang ketinggalan wajib diqadha. Kebanyakan mungkin subuh kalau kita merandau ya kalau kalau aja mungkin habis juhur ada waktu kalau aja. Memang ada tak orang makanya kalau orang kalau suka cari waktu supaya jangan jadi fitnah itu aja. Kemudian ada 3 azab yang akan diterima ketika dia meninggal dunia. Yang pertama, orang yang melalaikan atau yang tidak sholat itu dia meninggal dunia zalilan. Zalilan itu hina ya. Hina artinya ada baik. Tabrakan kan misalkan kan kurang bagus deh. Apakah matinya ada bagus lah? Matinya dalam keadaan terhina. Atau lagi apa kan misalkan lagi maksiat, jati benar lagi maksiat. Yang kedua, orang yang melalaikan sholat ini ketika meninggal dunia, ketika rohnya
mau lepas daripada batang tubuhnya, yamutu ju'an. Ju'an ini apa bahasanya? Lapar benar. Tapi nama mati bukan yang mati itu lapar benar, lapar benar. Apalagi lapar kata dulu sudah. Merasa lapar ya. Yang ketiga, yang si orang yang tidak sholat tadi di dalam hidupnya ketika hendak meninggal dunia, yamutu asyanan, haus yang luar biasa. Bahkan dikatakan oleh baginda Rasulullah, seandainya seluruh air yang ada di dunia ini, air lautan itu diminum makan, tetapnya haus. Ada mau apa hausnya? Seandainya banyu atau air yang ada di dunia ini diminumkan kepada orang tersebut, ada mau merasa hilang hausnya, tetap haus. Nah, itu ketika ia hendak meninggal dunia. Nah, gara-gara tadi kata sembahyang di dalam hidup. Jadi kalau ada keluarga kita yang masih belum terbuka hatinya untuk sholat, yang mungkin kita sebagai keluarga atau tetangga dan seterusnya mungkin bukan artinya menasihati atau apa, cuma memperingatkan aja, kasihan. Karena kita sesama muslim bersaudara, artinya kita tidak ingin saudara kita celaka. Kita sesama muslim ini disuruh saling menasihati untuk berbuat kebaikan, sama-sama mendapat keberuntungan dimasukkan dalam surga. Kalau ada tetangga kita, keluarga kita menghadap sembahyang, artinya dia ini mengarah kepada kecelakaan, maka kita sebagai sesama muslim punya kewajiban menolonginya supaya jangan celaka. Diajak kepada kebaikan, kembali kepada jalan yang diridhoi oleh Allah. Kemudian di dalam kubur dia juga akan mendapatkan azab. Yang pertama, disempitkan kuburnya. Bahkan dalam satu riwayat kan sampai tulang rusuk nih ke atas lisik, bahalus kuburnya. Itu rahasia Allah Ta'ala pun lah. Aku cuma semalam membuka itu tata pegang. Kalau itu nang zahirnya, ini nang secara hakikatnya. Nah, karena ini ada sembahyang, nanti lubang kuburnya disempitkan oleh Allah Ta'ala sehingga tubuhnya dijepit. Artinya bumi pun sangat marah luar biasa. Kemudian yang kedua, di alam kubur nanti dinyalakan api. Di dalam kisah terkait hilang. Ada seorang perempuan meninggal dunia lalu dikuburkan, kemudian saudaranya seorang laki-laki waktu menguburkan dompet termasuk dalam kubur tadi. Kemudian karena mungkin hartanya banyak, akhirnya dibongkarnya. Setelah dibongkar, ternyata di dalam kubur saudarinya yang kubur itu sudah menyala api sampai menyambar. Nah, ringkas cerita, ditanya kepada ibunya gerakan apa sehingga saudariku ini seperti itu di dalam kuburnya. Ujar mamanya, yang sama ikam ini, saudari ikam ini kurangnya kadar penyambar heran. Melihat seorang diceritakan di dalam kisah itu. Nah, kemudian yang ketiga, di dalam kubur nanti ada namanya malaikat yang akan menyiksa orang tersebut karena melalaikan sholat ini. Dipukulnya. Nah, pukulnya panjang, matanya menyala-nyala. Nah, bila dipukulnya terbenam, hikmatnya ulang. Nah, dulu kan bisa diulang, bila serang-serang bisa diulang itu. Nah, diangkatnya lagi di kuet, kemudiannya dipukulnya pulang sampai terpajar kita, artinya termasuk ke dalam bumi, kemudian dikeluarkannya lagi sampai hari kiamat. Kemudian terpercaya coba iya, kalau kita mencoba. Kemudian sampai di situ berhubungan ke sholat isya. Masih ada siksaan orang yang melalaikan sholat, yaitu nanti ketika hari kiamat dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Ta'ala membimbing kita, senantiasa memberikan hidayah kepada kita, kepada keluarga kita, sehingga kita bisa melaksanakan segala kewajiban dalam kehidupan ini. Lebih-lebih sholat diwajibkan kepada Allah Ta'ala 5 kali sehari, jangan sampai tertinggal. Lebih-lebih alhamdulillah kalau bisa ditambah 6 sunat-sunatnya. Untuk selanjutnya insya Allah nanti ada masalah sembahyang sunat berapa rakaat harus kita kerjakan sehari supaya betul-betul termasuk orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan panjang umur, sehat badan, panjang umur sampai bulan Ramadan bisa
beribadah di bulan Ramadan nanti, dan pada akhirnya nanti ketika kita lebaran kita seperti bayi yang baru kita lahirkan. Panjang umur, sehat badan, murah rezeki, husnul khatimah, selamat dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi al-fatihah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ridha wa jannah Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu min syurril khatimah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.